Ya, kita juga perlu mengeksplor bagaimana Al-Quran membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, dan selalu benar, tidak ada yang menyimpang sama sekali. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali, baik yang akan datang ataupun yang masa lalu, baik dari depan ataupun dari belakang. Semuanya kebenaran saja. Maka kemudian Allah tegaskan bahwa fungsi Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini yang pada akhirnya bisa intifa, bisa mengambil Al-Quran sebagai sesuatu yang memberi manfaat atau mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi yang mengambil faidah, yang merasakan manfaat dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Meskipun sebenarnya ini Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk orang yang bertakwa, tapi juga petunjuk untuk seluruh manusia. Di rangkaian ayat-ayat tentang puasa, ada ayat 2 ayat setelahnya, Allah tegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Kita Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk untuk orang, untuk seluruh manusia, bukan hanya yang beriman atau bertakwa saja, tapi untuk seluruh manusia. Namun yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran atau memberinya manfaat, Al-Quran memberi manfaat, itu adalah orang yang bertakwa atau orang beriman. Nah, di antara hal yang mendasar tadi saya katakan bahwa iman sebenarnya membawa kita kepada pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Di ayat yang setelah ayat yang ketiga, ayat yang keempatnya, kita perhatikan di sini bahwa orang bertakwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga imannya, senantiasa beriman dalam kondisi apapun terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Nah, inilah yang hendaknya selalu kita ingat, bahwa interaksi kita dengan Al-Quran atau bersama Al-Quran itu sangat erat hubungannya dengan iman. Erat sekali hubungannya dengan masalah akidah, masalah keyakinan dalam dada kita ya. Jadi iman ini yang dalam segala aktivitas kita, apalagi dalam konteks Al-Quran, yang menyemangati kita, membawa kita kepada pemahaman yang menyeluruh terhadap Al-Quran, juga ingin dekat bersama Al-Quran. Nah, kalau keyakinan kita terhadap Al-Quran atau iman kita terhadap Al-Quran baik, maka kita akan siap dengan apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan ini termasuk salah satu dari rukun iman yang 6 itu kan, beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi beriman kepada Al-Quran. Jadi masalah iman ini yang hendaknya kita senantiasa kuatkan, bahwa Al-Quran itu isinya kebenaran. Al-Quran isi kebenaran, tidak ada yang batil, tidak ada yang salah, tidak ada yang menyimpang. Itu yang hendaknya kita tanamkan. Semuanya kebenaran, tidak ada keraguan sama sekali. Dan kita bisa buktikan secara ilmiah bagaimana kebenaran Al-Quran ini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengimaninya sebagai suatu aturan yang mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman terlebih dahulu yang hendaknya kita tata sebelum kita masuk ke bab-bab yang lain, terkhususnya ketika kita ingin mendalami atau belajar atau mengkaji Al-Quran. Tadi saya sudah sebutkan ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa fungsi Al-Quran bukan semata petunjuk untuk orang bertakwa, tapi juga untuk petunjuk untuk orang seluruh manusia, hudal linnas.
Kalau ya sebagai penguat hati kita, peneguh hati kita, kita mungkin perlu eh, ya lebih interaktif bersama Al-Quran dan kita coba menghayati, merenungkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada kita ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullahi khabaru kitabullah. Kitab Allah Al-Quran ini fihi khabaru ma qablakum. Di dalamnya ada berita masa lalu, berita umat terdahulu, dan segala yang terjadi di masa dahulu. Kita dapati dalam Al-Quran kisah-kisah masa lalu yang Allah sampaikan kepada kita, bukan sekadar cerita, bukan sekadar kisah, bukan sekadar penyampaian berita, tetapi fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk. Sehingga ketika kita dapati kisah cerita dalam Al-Quran, pertama yang kita tanamkan adalah iman kita, keyakinan penuh bahwa Al-Quran itu benar. Yang kedua, bahwa ketika Allah sampaikan kisah itu kepada kita, berarti bukan hanya untuk informasi, tetapi sebagai petunjuk yang harusnya kita mengambil pelajaran dari petunjuk itu, lalu kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya dinikmati, bukan hanya sebagai maklumat informasi, sejarah, ilmu pengetahuan atau wawasan semata, tapi Al-Quran ini kitab hidayah, kitab petunjuk. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Sehingga apapun ayat yang kita baca, apapun ayat yang kita fahami, itu harus ada nilai petunjuknya untuk kita. Petunjuk yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Apa amalan kita apa yang harus kita kerjakan di keseharian kita. Itu dari khabaru ma qablakum, dari berita kabar dari masa lalu. Wa naba'u ma ba'dakum. Ada juga berita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Umat yang akan datang atau kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan informasi atau berita yang akan datang yang belum terjadi. Baik yang belum terjadi itu di dunia ataupun di akhirat. Itu suatu maklumat, informasi ghaib yang Allah bocorkan kepada kita, dan itu sebagai ujian juga buat kita. Kita yakin nggak nih? Kita beriman nggak dengan yang ghaib itu? Tetapi biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sandingkan informasi yang bersifat ghaib itu dengan pemaparan yang bersifat ilmiah yang bisa kita jumpai dalam keseharian kita di lingkungan kita. Ya, Allah memahami bagaimana pentingnya kita membuktikan secara ilmiah. Maka Allah selalu sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Dan itu merupakan berita dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan semuanya itu. Sebagaimana itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diinformasikan sebagai suatu kebenaran, maka informasi yang belum kita ketahui, berita yang belum kita ketahui yang akan terjadi di masa akan datang itu juga bersifat benar juga, mutlak benar. Itu. Lalu ditegaskan lagi di sini wa hukmu ma bainakum. Di dalam Al-Qur'an itu ada hukum yang aturan yang hendaknya dilaksanakan dalam keseharian di antara kalian semuanya. Wal faslu laisa bil hazl. Itu pemutus hukum. Jadi keputusan hukum itu ada di dalam Al-Quran. Baik, benar, salah, benar itu diputuskan oleh Al-Quran. Laisa bil hazl. Ini bukan suatu yang main-main, bukan suatu bercandaan saja atau suatu yang tidak bernilai, tapi sesungguhnya ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi la tazighu bihil ahwa. Al-Quran itu orang yang berpegang teguh dengannya maka enggak mungkin nyimpang, hawa nafsunya membawanya menyimpang dari kebenaran. Wala yashba'u minhul ulama. Bahkan para ulama, para ilmuwan, orang yang memiliki ilmu yang banyak tentang Al-Quran,
itu nggak pernah ada habisnya untuk menggali kandungan Al-Quran. Digali, didalami, selalu mendapatkan hal-hal yang baru, ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, hidayah, petunjuk yang baru. Itu yang didapati dari mendalami Al-Quran. Setiap kita baca, kita ulang, kita dalami, selalu ada yang baru. Maka ditegaskan di sini, wala yakhlaqu an kathrati raddi. An kathrati raddin. Jadi wala yakhlaqu, dia nggak usang dengan sering diulang. Kita ngulang terus, baca terus, dalami terus, nggak ada usangnya, nggak ada lekangnya, nggak ada ya pokoknya nggak ada capeknya kita dari membaca itu. Kita bayangkan sekiranya kita mengulang suatu lagu tertentu 17 kali dalam sehari semalam, berapa lama kita bisa bertahan mengulang lagu itu? Tapi Al-Quran, Masya Allah, kita mengulang surah Al-Fatihah sehari semalam sekurang-kurangnya 17 kali. Alhamdulillah kita nggak bosan. Dan kalau harusnya kita bisa ambil pelajaran setiap kita kalau membaca itu. Atau sekurang-kurangnya kita bisa mengulang kembali pelajaran penting yang sudah kita dapat dari kandungan dari surah Al-Fatihah itu. Jadi menarik juga untuk kita dalami. Jadi berapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang ada hubungannya dengan keseharian kita dari surah Al-Fatihah yang kita ulang sehari semalam 17 kali itu. Gitu. Jadi la yakhlaqu an kathrati raddin. Enggak lekang, enggak usang dari banyak diulang. Wala tanqadi ajaibuhu. Keajaibannya enggak pernah ada usainya, enggak ada selesainya, enggak ada habisnya. Selalu saja ada yang ajaib. Ajaib itu bisa jadi memiliki ada hal yang ilmiah di tengah-tengah kita yang senada dengan Al-Quran, di mana masa dahulu belum ditemukan penemuan ilmiah tersebut. Selalu banyak keajaiban. Keajaiban itu bisa jadi sebagai mukjizat. Mukjizat itu dalam berbagai sudut ilmu. Utamanya dari ilmu bahasa Arab itu pada mulanya. Kemudian sampai sekarang ada al-i'jaz al-ilmi, ada mukjizat yang terkait dengan penemuan-penemuan ilmiah dalam keseharian kita. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu hak. Al-Quran ini adalah kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Di akhir surah Fussilat Allah tegaskan ini. Kami akan tunjukkan sanurihim ayatina, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami di segala penjuru dan juga di diri mereka itu, hatta yatabayyan, hingga nyatalah bahwa Al-Quran ini benar-benar benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan rekaan Nabi, bukan buatan Nabi, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyampaikan apa yang didapat dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak kuasa untuk bisa mengubahnya. Nabi menyampaikan secara utuh, tidak menambah, tidak mengurang. Itulah Al-Quran. Masya Allah. Jadi yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwa Al-Quran ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kita kuatkan iman kita akan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita. Dan selain itu juga Allah tegaskan di ayat ini bahwa Al-Quran ini adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh. Al-Quran disebut sebagai ruh dengan perintah kami, dengan perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruh. Dijelaskan di sini wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kenapa disebut ruham min amrina? Ruh ini adalah Al-Quran. Huwa hadzal Qur'anul Karim. Yang disebut dengan ruh ini adalah ini Al-Quran yang mulia ini. Sammahu ruhan. Allah menamainya sebagai ruh, menamainya dengan ruh. Kenapa? Li'anna ruha yahya bihil jasad. Karena ruh itu yang menghidupkan, yang dengannya jasad kita hidup. Ya. Li'anna ruha yahya bihil jasadu. Karena dengan ruh itu jasad kita hidup. Wal Qur'an tahya bihil qulubu wal arwah. Sedangkan Al-Quran, dengan Al-Quran itu hati dan ruh kita, rohani kita, spirit kita itu hidup.
Jadi hati kita hidup karena Al-Quran. Ruh kita, rohani kita, spirit kita hidup karena Al-Quran. Jadi harusnya ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi hidup, sadar akan kebenaran, sadar akan keburukan, sadar akan hari akhirat, dan seterusnya, sebagaimana yang dimaklumatkan, diinformasikan, disampaikan dalam Al-Quran itu. Jadi hati kita hidup, punya semangat untuk hidup kehidupan akhirat, qanaah dengan hidup dunia, ridha dengan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang enggak banyak, ya. Wa tahya bihi masalihud dunya wad-din. Dan dengan Al-Qur'an itu kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan agama itu juga hidup juga. Dengan Al-Qur'an hidupnya. Lima fihi minal khairil katsir. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak kebaikan. Wal ilmil ghazir, dan banyak kandungan ilmu yang sangat luar biasa banyaknya. Ya, wal ilmul ghazir. Jadi banyak ilmu itu ya ilmu pengetahuan yang kita bisa dapat dari Al-Qur'an. Semuanya ilmu yang kita dapatkan. Kita dapat ilmu yang belum terjadi, belum kita jumpai masalah akhirat. Ada ilmu di masa yang lalu. Ya. Bentar ya. Ya, jadi lima fihi minal khairil katsir wal ilmil ghazir. Wa huwa mahdun minatullahi ala rasulihi wa ibadihil mu'minin. Dan ini merupakan karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba yang beriman. Jadi bukan hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diberikan kepada kita kaum mukminin semuanya. Jadi ini ruh bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk kita semuanya. Jadi hidupnya hati kita itu dengan Al-Qur'an. Hidupnya spiritual kita, ruhaniyah kita dengan Al-Qur'an. Ya. Lalu kenapa kita boleh jadi nggak merasakan bahwa hati kita hidup atau kita merasakan ruhnya Al-Quran? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Furqan ayat 30 ini, Nabi mengeluhkan akan kondisi umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Mengambil Al-Qur'an ini namun ia mengabaikannya. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mengambil Al-Qur'an dan menjadikannya sesuatu yang diabaikan. Mahjur. Mahjur itu artinya ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan, itu mahjur. Unik, Ustadz Majdi Al-Hilali berkaitan dengan ayat ini menyampaikan pesan yang menarik buat kita baca. Ayatnya kan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ittakhadhu itu mengambil, mengamalkan, dekat dengannya, mengimplementasikan hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, tapi mahjurah, tapi juga di sisi yang lain mengabaikan atau meninggalkan, gitu. Ustadz Majdi Al-Hilali, Dr. Majdi Al-Hilali, beliau mengatakan wujudu kalimat ittakhadhu, wujudnya kata ittakhadhu, mengambil, mengamalkan, menjadikan, ma'a kalimati mahjura, juga disertakan kata mahjuron ini, a'atat limafhumil hajri bu'dan akhar. Jadi ini memberikan pemahaman lain yang bukan sekadar mereka mengambil Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan, tapi dalat ala anna syakwa takhussu unasan ta'amalu ma'al Quran. Tapi ini Al-Quran ini atau ayat ini
menunjukkan bahwa syakwanya Nabi itu, keluhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhususkan untuk orang-orang yang memang dia berinteraksi bersama Al-Quran. Ta'amalu ma'al Quran. Jadi berinteraksi bersama Al-Quran. Bukan orang yang nggak berinteraksi bersama Al-Quran. Untuk orang yang berinteraksi bersama Al-Quran, ya membacanya, ya mendalami kandungannya. Pokoknya berinteraksi bersama Al-Quran, dekat bersama Al-Quran. Kita lah mungkin, gitu ya. Wa badzalu fihi majhudan, juga telah bersusah payah dengan berbagai pengorbanan untuk bersama Al-Quran. Fakalimatu ittakhadhu tadullu ala dzalik. Kata ittakhadhu itu menunjukkan itu. Jadi artinya ini orang berinteraksi bersama Al-Quran, tapi di sisi yang lain dia mahjur. Dia mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Illa annahum fi nafsil waqti. Akan tetapi ini mereka itu di waktu yang bersamaan, raqma hadzal majhud, meskipun upaya dan usahanya sudah sangat luar biasa tadi itu, qad hajarul Quran, ia telah mengabaikan Al-Quran, ia telah menjauhi Al-Quran. Wadzalika, kapan itu? Wadzalika hina tammu bi syaklihi wa lafdhihi. Itu terjadi ketika mereka hanya fokus, konsentrasi pada performa saja dan pelafalan lafaz-lafaznya saja. Jadi baca sekadar baca, hafal sekadar hafal. Tidak jauh dari itu. Pokoknya hanya hafal, hafal tidak ada yang kurang sama sekali. Bacaan bagus sekali. Wahajaru ahmajani bin fihi. Ya, tapi dia melalaikan, mengabaikan sisi yang lain dari Al-Quran itu. Ala wa huwa ta'thiruhul mutafarrid 'alal qulub. Apa itu? Pengaruh dari bacaan atau pelafalan Al-Quran itu ke dalam hati. Jadi ada sisi yang kurang dalam hal ini. Ini bukan berarti kemudian tidak menghargai masalah bacaannya, tetapi ada yang kurang. Jadi artinya membaca itu tidak cukup, melafalkan huruf-hurufnya dengan tepat itu nggak cukup. Ada yang harus dipraktekkan juga, diambil juga. Jadi Ustadz Mazdi juga menambahkan bahwa innalladzi yaqra'ul Qur'ana bila fahmin wala tadabburin. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa pemahaman, tanpa penghayatan, wala ta'atsura, juga tidak ada keinginan untuk mengambil pengaruh positif dari Al-Quran itu. Lan yantafi'a bil Qur'ani bisyaklis sahih. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat Al-Quran itu dengan pola, dengan cara yang benar, dengan bentuk yang benar. Nggak bisa mengambil dengan bentuk mengambil manfaat dari Al-Quran dengan bentuk yang benar. Wa in kana hadza la yahrumahu al-ajr. Meskipun yang tidak kita pungkiri bahwa orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tanpa tahu maknanya, tanpa tahu kandungannya, itu tetap mendapatkan pahala. Jadi untuk dapat pahala itu tidak perlu tidak mensyaratkan faham. Jadi orang yang nggak faham baca Quran dapat pahala berapa? 10 kali lipat per hurufnya, per huruf loh. Per huruf, bukan per kata atau per ayat, tapi per huruf. Setiap hurufnya mendapatkan 10 kali lipat ganjaran kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat. Tetapi ada sisi yang lain yang menjadi target dari membaca Al-Quran itu yang belum tercapai. Apa? Tadi kembali ke awal, hudan, petunjuk. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya dapat, tapi sisi yang lainnya petunjuk tadi yang belum didapat. Untuk mencapai kesempurnaan itu perlu upaya lebih dari sekadar membaca gitu ya. Nah, kembali ke petunjuk juga bahwa ini Al-Quran itu sebenarnya petunjuk yang lurus untuk kita semuanya. Kita perhatikan di surah Al-Isra ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi petunjuk lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan pendalaman yang benar, maka
akan luruslah hatinya, luruslah amalannya, baiklah akhlak kesehariannya. Karena nilai-nilai Al-Quran itu yang telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Allah puji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada titik puncak akhlak yang sangat agung. Itu. Jadi artinya Nabi telah mengamalkan itu, mencontohkan kepada kita semuanya. Jadi harusnya begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana kok dia hafal Quran tapi kok akhlaknya nggak baik? Berarti dia hanya sekadar hafal secara lisan tapi tidak bisa mengamalkan dalam keseharian. Jadi target atau tujuan dari interaksi bersama Al-Quran itu bukan sekadar pelafalan saja, tapi juga harus difahami kandungannya untuk bisa diamalkan. Yahdi lillati hiya aqwam. Penjelasan dari Syekh Sa'di berkaitan dengan yahdi lillati hiya aqwam. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan aqwam. Aqwam itu kan paling lurus dari kata qama yaqum, berdiri tegak, ai a'dal, pertengahan, wa a'la, yang paling tinggi, minal aqaidi wal a'mali wal akhlaq. Dari sisi apa itu lurusnya? Lurus di masalah akidah, keyakinannya benar, wal a'mal, pengamalan juga, wal akhlak, juga akhlak. Jadi benar dalam berbagai sisi, bukan hanya sekadar amalan keseharian, tapi juga masalah akidahnya, masalah akhlaknya. Semuanya masuk dalam kategori harus aqwam. Faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'an kana akmalun nas, kana akmalan nas. Maka siapa orang yang mengambil petunjuk dari apa yang diserukan oleh Al-Quran itu, kana akmalan nas, maka dia menjadi orang yang paling sempurna. Mungkin kita pernah dengar insan kamil, orang yang manusia yang sempurna. Wa aqwamuhum, dia menjadi orang yang paling lurus. Wa ahdahum, dia juga orang yang paling mendapat petunjuk. Fi jami'i umurihi, dalam segala urusan perkaranya. Jadi Al-Quran yang kemudian membuatnya lurus, membuatnya dia melakukan kebaikan itu. Ya. Nah, maka di sini dibutuhkan sisi yang lain dari membaca Al-Quran tadi itu, yaitu tadabbur. Tapi tadabbur itu kan artinya kita mengambil hikmah pelajaran penting dari yang kita fahami terhadap suatu ayat. Apa yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hasil dari tadabbur itu. Jadi tadabbur dari kata dabaro artinya belakang. Ketika kita membaca suatu ayat, kita berakhir di titik di mana kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca itu. Dan kita disinggung di sini, afala yatadabbarunal Qur'an? Ya, tidakkah mereka itu menghayati, mentadabburi, merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau karena mata hati mereka itu terkunci sehingga tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Jadi semoga Allah bukakan mata hati kita sehingga bisa memahami kandungan Al-Quran dengan baik dan ada semangat untuk mendalami kandungan isinya sehingga kita bisa mengambil pelajaran penting itu. Jadi ini mudah-mudahan kita tidak masuk dalam bab hati kita yang terkunci ini, ya. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi mungkin ada baiknya kita ketika membaca kandungannya nggak paham-paham, kita nangis kenapa nggak paham. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita nggak tertutup untuk bisa memahami kandungan Al-Quran dengan baik. Dan tentu banyak pelajaran yang harus kita ambil setiap harinya kita baca Quran. Ini tidak mengecilkan upaya kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi ini menaikkan level, bukan sekadar baca, tapi kita naikkan level kita pada pemahaman tadi itu. Tidak harus masing-masing kita belajar bahasa Arab. Sekarang banyak sarana yang bisa kita manfaatkan, jangan sampai nanti, wah saya harus belajar bahasa Arab dulu kayak ini. Kalau nunggu belajar bahasa Arab, nanti kelamaan nggak paham-paham. Jadi manfaatkan yang ada. Seperti tadi dikatakan ini kajian online, nggak perlu naik S-Bahn, U-Bahn, segala macamnya udah tersedia. Maka ya kita manfaatkan yang potensi yang kita miliki, sarana yang kita miliki, kita manfaatkan. Bisa baca terjemah tafsirnya, bisa baca terjemah Al-Quran, maknanya kita bisa baca itu. Dari situ kita bisa memahami kandungannya itu. Jadi kalau bisa belajar bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, tetap harus memahami kandungannya itu. Ya. Ya, baik.
Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Mazdi Al-Hilali, Dr. Mazdi Al-Hilali, dokter bedah, dia mengatakan wa tadabburul kalami biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Kata beliau, mendalami, menghayati suatu kalimat, khususnya Al-Quran, tanpa memahami, ya, tadabbur ayat Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya itu tidak mungkin. Jadi harus kita pahami dulu. Oleh karena itu hal yang harus kita lakukan sebelum kita bisa mengambil pelajaran dan tadabbur, menghayati kandungan untuk bisa kita amalkan, itu memahami maknanya terlebih dahulu. Ya, tadi saya katakan bisa membaca terjemahnya atau membaca tafsirnya, baru kemudian kita bisa simpulkan apa yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, ini yang kemudian disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 121, makna haqqut tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka. Dalam konteks ini kepada Bani Israel, tapi juga ini menyinggung kita juga. Orang yang telah diberikan kitab itu yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka mentilawahinya, tilawah Alkitab Al-Quran ini haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya tilawah. Dengan sebenar-benarnya tilawah. Apa itu yang dimaksud dengan tilawah yang seharusnya atau sebenar-benarnya tilawah itu, haqqu tilawah itu? Syekh Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan yatlunahu haqqa tilawatihi, artinya ay yattabi'unahu haqqa tiba'i, mengikuti Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya kita mengikuti. Jadi tilawah itu berasal dari kata tala yatlu. Tala yatlu artinya mengikuti. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha artinya mengikuti, nyusul matahari. Jadi tala artinya mengikuti. Maksudnya di sini apa? Mengikuti apa yang kita baca itu dengan pemahaman lalu pengamalan dalam keseharian. Jadi wat tilawatu alittiba. Jadi tilawah itu artinya mengikuti. Fayahilluna halalahu, mengikuti itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Wa yuharrimunahu ma haramahu wa yuharrimunahu haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan. Wa ya'maluna bi muhkamihi, mengamalkan hukum-hukum pastinya yang ada dalam Al-Quran itu. Wa yu'minuna bi mutasyabihihi, beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang kita tidak bisa fahami, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kewajiban kita adalah beriman. Kami beriman sebagaimana Allah tegaskan di surah Ali Imran, orang-orang yang imannya kuat, warrasikhuna, ilmunya kuat, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, berkaitan dengan ayat mutasyabihat itu Allah tegaskan minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Tentang mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya itu seperti alif lam mim toha yang kita nggak tahu maknanya, Allah saja yang tahu. Itu bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Sebagaimana Allah tegaskan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Kita mengatakan kita beriman dengan itu. Mutasyabih, kita nggak tahu, pokoknya kita beriman itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita baca sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa haula'i humus su'ada min ahlil kitab, mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia di antara hamba-hamba Allah SWT yang telah diberikan Alkitab. Alladzina arafu ni'matallahi wa syakaruha. Mereka itu orang yang mengenal nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi penting haqqut tilawah ini kita ingat bahwa ketika kita tilawah hendaknya kita barengi dengan pemahaman terhadap ayat, ada perintah apa, ada larangan apa. Jadi bukan sekadar membaca saja. Sekali lagi bukan mengecilkan upaya kita untuk tilawah sehari 1 juz atau lebih ya, tapi itu level yang hendaknya kita bisa tingkatkan daripada sekadar membaca secara lafalnya saja. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dahulu
memahami atau berinteraksi bersama Al-Quran. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yang mengatakan, laqad ishna burhatan minad dahri wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Quran. Sesungguhnya kami telah hidup pada sepenggal waktu yang cukup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami wa ahaduna, salah seorang di antara kami atau kami ini dulu yu'tal iman qabla al-Quran. Kami diberi iman dulu baru Al-Quran. Artinya mereka sudah beriman dengan keimanan yang sepenuhnya, pokoknya apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Baik Al-Quran ataupun hadis itu nilainya benar. Kita nggak boleh mendebatnya, tidak meragukannya lagi. Itu yang mereka dapat itu. Pokoknya iman dulu, kepercayaan dulu, baru kemudian mereka dapat Al-Quran. Jadi iman dulu, iman yang kuat, maka ketika dapat Al-Quran, mereka sudah siap dengan konsekuensi yang harus diterima mendapatkan ayat Al-Quran itu. Jadi iman dulu, baru Al-Quran. Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika turun ayat-ayat Al-Quran atau surah Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nata'allamu halalaha. Kami belajar tentang yang halal dari surah-surah itu. Apa yang halal? Wa haramaha. Kita belajar juga yang haram apa. Jadi kan ada perintah, ada larangan tadi kan, ada halalnya, ada haramnya. Wa amiroha, kita juga memahami juga mana perintah-perintahnya. Wa zajiroha, kita juga pahami juga, pelajari juga hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai, yang tercela. Wa ma yanbaghi an naqifa 'indahu minha, ya. Lalu apa yang hendaknya kita bisa amalkan, yang semestinya kita amalkan dalam keseharian dari apa yang dipelajari itu. Kama tata'allamuna antumul Qur'ana al-yaum. Sebagaimana Anda semua, disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada para tabi'in pada masa itu, sebagaimana kalian para tabi'in belajar Al-Quran pada hari ini, pada masa itu. Tsumma laqad ra'aitul yauma rijalan. Tapi kemudian aku perhatikan ada hari ini ada orang-orang yang yu'ta ahaduhumul Quran qablal iman. Dia udah banyak pengetahuan tentang Al-Quran, tapi imannya belum bagus. Jadi makanya nggak mengamalkan kandungan Al-Quran itu, karena imannya memang nggak bagus. Jadi problemnya kenapa kita tidak bisa bebenah diri kita, hati kita nggak hidup itu karena iman kita memang nggak kuat. Padahal sebenarnya dua-duanya bisa saling menguatkan sih gitu. Jadi ada iman dulu, nanti pas baca Quran akan lebih kuat lagi. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wa la zajiruhu. Sampai-sampai, semoga kita nggak masuk dalam golongan ini. Ada di antara mereka itu yang membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Tapi dia nggak tahu apa yang perintahnya dan apa yang dilarang atau dicela dari bacaannya itu. Wala ma yanbaghi lahu an yaqifa 'indahu. Dia juga nggak tahu juga apa yang harusnya dikomitmeni oleh dirinya. Yang suruhu nasrad daql. Ini Abdullah bin Umar atau juga Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan ini, bahwa ini orang seperti orang yang sedang menyerak buah kurma ketika dijemur. Akhwat dan ibu semuanya pernah lihat orang jemur kurma habis panen itu kan dibrondolin tuh, dilepas dari janjangnya, terus dilempar gitu, dilempar kayak orang menyerak ini kalau di kita padi ya, orang menjemur padi diserak gitu. Artinya nggak ada perhatian sama sekali terhadap apa yang dibaca itu, baca dengan cepat, baca dengan tanpa perhatian terhadap tadabbur. Nah ini para sahabat tuh seperti ini. Dan bagaimana mereka ketika membaca Al-Quran itu. Jadi kalau kita coba perhatikan di ayat-ayat yas'alunaka, itu para sahabat itu sudah menyadari hal-hal yang harusnya dilakukan sebelum turun ayat, Masya Allah. Jadi mereka bertanya tentang suatu hal yang menurut mereka kayaknya ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka pada dasarnya siap dengan apapun yang akan diperintah dan apapun yang dilarang. Nah itu yang ditanamkan pada diri mereka ketika mau membaca Al-Quran, itu langsung kira-kira saya akan dapat
perintah apa, saya mau dapat larangan apa. Itu yang berbedanya dengan kita. Kalau kita hammuna al-khatam. Jadi fokus kita itu lebih pada kapan khatamnya. Gitu. Kalau mereka bukan pada khatamnya, tapi apa yang harus saya pahami dan apa yang saya harus amalkan dalam keseharian. Itu bedanya antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, harusnya kita belajar dari mereka untuk bisa mengamalkan itu. Bukan berarti kemudian, waduh kalau gitu hari ini tilawahnya nggak jadi 1 juz lah misalkan. Enggak. Kita harus tetap punya target itu, tapi kita juga harus punya target untuk bisa berinteraksi lebih dalam lagi memahami kandungan Al-Quran itu. Ya. Lalu bagaimana bisa kita untuk bisa memahami itu? Ada beberapa yang perlu kita lakukan. Jadi di surah Qaf, ya, kalau ini bagian dari surah Qaf ayat ke-37. Surah Qaf itu kan Allah tegaskan Qaf wal Qur'anil Majid. Allah menyampaikan tentang Quran, tentang pelajaran-pelajaran penting umat terdahulu dan segala macamnya, tentang hakikat kehidupan dan seterusnya. Jiwa kita juga penciptaan kita. Terus sampai ke ayat 36-nya, begitu Allah menyampaikan hal-hal itu, kemudian Allah tegaskan di ayat 37 itu, inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal-hal yang telah disebutkan di surah ini, la dzikra, benar-benar terdapat pelajaran penting, liman kana lahu qalbun. Syaratnya apa untuk bisa dapat pelajaran penting dari membaca Quran itu? Liman kana lahu qalbun, harus punya hati dulu. Artinya menyiapkan hati untuk bisa menerima apapun instruksi. Jadi kosongkan hati untuk bisa menerima itu. Enggak mendahulukan duniawi. Au alqas sam'ah. Jadi siapkan hati, berikutnya simak dengan baik, dengar dengan baik. Ya, mendengar dengan baik atau menyimak dengan baik itu kan juga bagian dari proses kita atau sarana kita menggapai rahmat Allah kan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Gitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka istami'u, simaklah dengan baik dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Wa huwa syahid, bukan semata ada hati, tapi hatinya itu benar-benar hadir. Gitu. Kan ada orang punya hati mendengar, tapi hatinya nggak hadir. Datang kajian, dengar, bawa hati, tapi dia nggak hadir. Maksudnya nggak di belahan bagian yang mana kan gitu. Artinya ya sekadar dengar, sekadar mencerna, tapi tidak sampai meresap ke dalam hati. Baik. Ya, jadi inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, ay qalbun 'azimun hayyun. Jadi yang diinginkan itu adalah qalbun 'azimun, hati yang besar, hati yang penuh berharga, hayyun, hidup, zakiyun, cerdas, zakiyun, bersih. Di hidup, cerdas, bersih. Fa hadza idza warada 'alaihi syai'un min ayatil Qur'an tadzakkara biha. Nah, dengan ini maka hati yang seperti ini tadi ini, ketika ada ayat Al-Quran, dia akan tadakkur, dia ambil pelajaran. Dia menjadikan, dia zikir, mengingatkan dia tentang makna-makna yang dikandungnya. Wantafa'a, dia juga akan mendapatkan manfaat dari situ. Oh, saya dapatkan kebaikan yang bisa saya lakukan. Oh, ternyata ada keburukan yang ada pada diri saya yang diingatkan oleh ayat ini misalnya. Fartafa'. Karena itu dia posisinya derajatnya naik. Wa kadzalika man alqa sam'ahu ila ayatillah wastama'aha wastima'an yastarshid bihi. Orang yang mendengar juga menyimaknya itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kehadiran hati, perlu mendengar dengan baik untuk mendapatkan itu. Ya. Dan memang betul Al-Qur'an itu menghidupkan hati dan juga untuk hati yang hidup, memang untuk hati yang hidup. Di ayat ini liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan, ay hayyul qalbi wa'i. Jadi ini Al-Qur'an itu sebagai peringatan untuk orang untuk yang hidup, maksudnya hidup hatinya, dan dia menyadari untuk bisa memahami kandungannya itu. Baik. Bahwa alladhi yazku ala hadal Qur'an, orang yang hatinya menjadi bersih dengan sarana Al-Qur'an. Wa huwa alladhi yazdadu minal ilmi minhu wal amal. Dengan Al-Qur'an itu ilmunya bertambah, amalannya juga bertambah. Ya.
wa yakunul Qur'anu liqalbihi bimanzilatil matar. Jadi Al-Qur'an itu posisi di hatinya itu seperti kedudukan hujan. Jadi Al-Qur'an itu bagi hatinya seperti hujan. Seperti bimanzilatil mataril ardit tayyibatiz zakiyah. Jadi Al-Quran itu bagi hati kita itu hendaknya seperti hujan bagi tanah yang baik, yang memungkinkan untuk ditumbuhi tumbuhan. Gitu. Jadi ketika dengar Quran, maka meresap dalam hati kita, terus tumbuh tumbuhan, artinya kebaikan itu tumbuh dari hati kita. Bukan seperti tanah yang tandus, dia ya udah turun hujan ya udah kebuang saja. Tapi kalau tanah yang subur, dia menyerap airnya dan kemudian menumbuhkan tumbuhan yang ada di biji-bijian yang ada di atasnya menjadi tumbuhan yang subur. Hendaknya begitulah hati kita ketika berinteraksi bersama Al-Quran. Hati kita menjadi hidup, dapat pelajaran penting, dapat manfaat dari berinteraksi bersama Al-Quran. Oleh karena itu, nggak cukup dengan ilmu, tapi juga harus dengan pengamalan. Abu Abdurrahman As-Sulami, guru kita semuanya di kalangan tabi'in, mengatakan, qala kana ashabuna yuqri'una wa yu'allimuna wa yukhbiruna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqri'u ahadahum 10 ayatin fama yajuzuha hatta yata'allama al-amala fiha. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami dia mengatakan bahwa dahulu para guru-guru kami itu, teman-teman kami itu, para guru kami itu yuqri'una, mengajari kami tentang bacaan Al-Quran dan kandungannya itu, wa yu'allimuna, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu, wa yukhbiruna, dan mereka menginformasikan kepada kami, mengabarkan kepada kami bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengajari mereka, para generasi terdahulu, para sahabat itu, 10 ayatin, 10 ayat, fama yajuzuha, dan tidak melampaui dari 10 ayat itu hingga mereka yata'allamal amala fiha. Mereka belajar bagaimana mengamalkannya itu. Qala wa qalu, mereka mengatakan alimnal qur'ana wal amala jami'a. Kami mengilmui, mengetahui kandungan Al-Quran itu dan sekaligus juga mengamalkan dalam keseharian. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, ibu dan akhwat semuanya. Mungkin bukan maklumat yang baru, atau pernah saya sampaikan juga bahwa Umar ibn Khattab itu menghafal surah Al-Baqarah itu perlu waktu 12 tahun. 12 tahun Umar ibn Khattab menghafal surah Al-Baqarah yang kalau kita mungkin yang nggak tahu bahasa Arab bisa lebih singkat daripada 12 tahun itu. Dan Abdullah bin Umar yang sudah sejak kecil masuk Islam menghafal surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab kita ketahui bagaimana latar belakang masa jahiliyahnya. Mereka berusaha mengamalkan apa yang diketahui itu dengan sungguh-sungguh. Jadi mereka ingin mengubah aktivitas sehari-harinya itu refleks dikendalikan oleh otak bawah sadar yang dilakukan kebaikan. Karena kita rata-rata melakukan aktivitas sehari-hari kita dikendalikan oleh otak bawah sadar kan. Nggak perlu mikir lagi tapi refleks. Langsung bisa melakukan itu. Nah itu refleks itu kan perlu waktu untuk diubah. Gitu. Kita mau mengucapkan kata-kata yang baik saja ketika kita terjatuh, itu kan perlu upaya. Balik-balik mengatakan kata-kata yang tidak baik. Perlu kita rata kembali, kita, nggak baik nih. Lalu ucapkan istighfarkah atau dzikir-dzikir misalnya. Itu perlu upaya yang sangat luar biasa. Begitu juga interaksi kita bersama Quran kan kita. Ya, sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk dan taufik bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Jadi ya kita harus barengin dengan doa interaksi tadi itu. Ya. Afwan Ustadz, izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit Oh ya, lagi. baik, insyaallah. Baik. Ya, jadi kalau kita coba renungkan ayat Al-Quran, ini Al-Quran punya pengaruh yang sangat luar biasa harusnya. Allah tegaskan di surah Al-Hasyr ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kan gitu. Sekiranya Al-Quran ini kami turunkan ke suatu gunung, pasti engkau akan lihat dia tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dari Al-Quran ini. Harusnya Al-Quran itu memberi pengaruh yang sangat luar biasa terhadap hati kita, terhadap keseharian kita, terhadap akhlak kita, budi pekerti kita. Semuanya harusnya bisa berubah dengan Al-Quran sebagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum pada masa itu. Ibu dan akhwat semuanya mungkin pernah lihat filmnya Umar bin Khattab, bagian dari perjalanan kehidupan Umar bin Khattab yang dari film itu diambil dari yang sumber rujukannya dari kitab Syekh Ali As-Sallabi, bagaimana Umar bin Khattab dalam kesehariannya. Itu Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Bagaimana sebelum masuk Islam itu kan sangat luar biasa bagaimana kemaksiatan dan yang kita kenal bagaimana masa lalu. Tapi dia bisa berubah sedemikian drastisnya, sedemikian luar biasanya, benar-benar bertolak belakang dengan kondisi awalnya itu, gak lepas dari Al-Quran. Maka disebutlah Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, mengubah semua manusia, bukan hanya di masa Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sudah meninggal dunia pun tetap sebagai rahmat lil alamin. Jadi rahmatnya Al-Quran, hidayah Al-Quran itu tidak bukan karena ada Rasulullah SAW, tapi sampai akhir zaman ketika Nabi tidak ada pun tetap menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Kita bisa mengamalkan sebagaimana para pendahulu kita mengamalkan itu. Maka Nabi pesankan, engkau nggak akan sesat. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang intamasaktum bihima, berpegang dengan keduanya, engkau nggak akan sesat. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnati, kata Nabi SAW. Al-Quran dan sunnahku, hadis-hadisku. Itu yang jadi pegangan kita semuanya. Maka ini kutipan yang disampaikan oleh Ustadz Majdi Al-Hilali, kata Muhammad Iqbal, mengatakan, Innal Qur'ana laisa bi kitabin fahas. Al-Quran itu bukan semata buku, bukan kitab saja, bukan hanya kitab sembarang. Innahu akthar min dzalik. Sesungguhnya Al-Quran itu jauh lebih lebih luas daripada sekadar buku, lebih banyak dari sekadar buku. Idza dakhala al-qalba taghayyara al-insan. Ini Al-Quran kalau udah masuk ke hati, taghayyar al-insan, berubahlah manusia ini. Wa idza taghayyara al-insanu taghayyar al-alam. Kalau manusianya berubah, maka berubahlah alam ini. Maka muncullah peradaban Qur'ani, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, hati kita hidup bersama Al-Quran, sehari-hari kita tertata dengan akhlak Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kita semuanya menjadi hamba-hamba dari bagian dari Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz atas pemaparannya. Dari pemaparan tadi saya teringat nih salah satu postingan dari Rumah Tajwid. Kurang lebih isinya begini. Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya berasal dari Tuhan semesta alam. Demi mendengar huruf muqatta'ah, orang-orang musyrik Quraisy terperangah dan penasaran dengan pesan yang akan disampaikan setelahnya. Lalu, engkau tak penasaran dengan surat cinta dari Tuhanmu dan Tuhan semesta alam? Begitu kurang lebih ya. Em, jadi mudah-mudahan tadi bisa sekaligus sebagai pengingat kita semua ya Ustadz, tidak hanya sekedar mempelajari ilmu tajwid aja saja, tapi saatnya sudah naik level nih gitu. Kita mempelajari dan mentadaburi isi-isi ayat dari Al-Quran gitu, Ustadz. Ustadz izin acara berikutnya ini menurut panitia kita adakan kuis Ustadz untuk 3 orang pemenang gitu. Masya Allah. Masya Allah, ya jadi Akhwat TV lah bisa siap-siap nih mendengarkan. Mungkin yang tadi sudah mencatat dengan rajin gitu ya dari awal, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya bisa langsung dari Ustadz. Oh, ada saya juga ya? Iya Ustadz. 3 Iya, iya, pertanyaan, baik. apa dulu Ustadz? Baik, tadi saya sebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang bertakwa saja. Bisa bacakan penggalan ayatnya? Nggak usah sampai ke akhir ayat, tapi penggalannya saja. Ya, silakan Akhwat TV lah bisa menggunakan fitur raise hand ya jika ingin menjawab.
Nah, itu siapa tuh? Ya, Irin. Irin. Silakan Irin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus. Ya, betul. Betul, Syahrul Ustadz. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Masya Allah, Barakallahu fiik, Irin. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, kuis yang kedua, Ustadz. Silahkan. Yang keduanya eh bentar. Apa yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatih? Dari ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi di surah Al-Baqarah ayat 121 itu. Apa makna haqqut tilawah? Hmm, ya. Ada nggak? Silahkan Akhwatifillah. Ya, apa makna hakut tilawah? Tadi Saya ada, mau coba Ustadz. ya Silakan silahkan Mbak teh. Ida. Teh apa boleh Boleh lihat sini? catatan Ustadz? Boleh, boleh. Iya, hakut tilawah itu sebenar-benarnya tilawah. Artinya mengikuti Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya mengikuti, mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, beriman kepada ayat-ayat mutasyabih. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan teh. Ini Masya Allah. Bagus. Ada yang kurang nggak Ustadz? Udah tepat, udah. Benar insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Mbak Barakallahu Ida. fiik. Ah, mantap nih. Yang Jazakallah terakhir, khairan. nanti untuk pemenang bisa ini ya, nanti akan dihubungi oleh panitia pengajian Muslimah Hamburg. Pertanyaan terakhir. Siap-siap Pertanyaan buka-buka lagi terakhir catatannya. Iya. itu, bentar. Ingat nggak tadi saya sebutkan ayat atau ya surah ya ayat yang bunyinya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami, dari perkara kami, dari urusan kami. Itu ruh. Ini di surah apa dan ayat berapa? Atau surah apa dah kalau nggak pakai ayatnya? Surah apa di surah apa? Karena ayat kan kadang beda antara satu riwayat dengan yang lain. Surah apakah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Hmm. Tadi seputar bahwa Al-Quran itu mempunyai ruh ya Ustadz, kurang lebih Ya, Al-Quran itu sebagai ruh. sebagai ruh ya. Ya, kalau dulu tadaburnya tanpanya berarti engkau mati. Ada? Oh, kalau satu lagi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Surah apa itu? Surahnya saja enggak, cukup surahnya saja tanpa menyebutkan ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Surah Qaf, Ustadz. Surah Qaf? Ya. Wah, belum beruntung. Yang surah Qaf itu inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu Oh qalbun iya, aw alqa itu yang sam'a terakhir wa ya huwa Ustadz. syahid. Iya. Surat Dekat-dekat Qaf Muhammad, lah. surat Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Betul, Bu Helwa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Tante Helwa. Berarti sudah kita dapati tiga pemenang ya. Yang Masya Allah. pertama selamat barakallahu fiik kepada Ukhti Irin, yang kedua kepada Ukhti Rida, dan yang terakhir kepada Tante Helwa gitu. Barakallahu fiikuna. Jazakallahu khairan Ustadz sudah berkenan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kuisnya. Masuk ke agenda berikutnya, pasti sudah banyak yang memiliki pertanyaan ya, sudah siap-siap ingin bertanya kepada Ustadz. Untuk akhwat filah, boleh langsung dibuka mic-nya atau raise hand, atau boleh juga menuliskannya di fitur kolom komentar. Coba kita cek dulu apakah sudah ada yang bertanya di kolom chat. Saya mau bertanya,
Oh, Rani. iya silahkan Mbak Rida. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Silakan. ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Silakan. Iya, saya mau nanya Ustadz, ini problem saya Ustadz. Ya. Jadi kalau misalkan menghafalkan surat gitu, kan katanya harus ditadaburi, Hmm. terus dibaca artinya ditadaburi biar Ya. bisa ingat gitu, nyambung. Nah, Hmm. ketika saya susah gitu menghafalkan tuh saya coba gitu, terus udah dipahami, udah hafal nih Ustadz, terus Hmm. udah dimurojaah juga. Tapi besok-besok itu artinya apa ya, tentang apa ya? Saya lupa lagi Ustadz gitu. Apa karena mungkin saya tidak langsung mengamalkan kayak sahabat-sahabat begitu ya Ustaz. Jadi nggak apa maksudnya nggak benar-benar menempel gitu artinya Ustaz. Ya. Jadi apa tipsnya Ustaz? Ya Jazakallah khairan. mungkin tidak, mungkin ada faktor yang lain. Jadi nggak selalu karena belum mengamalkan. Mungkin sudah mengikuti jejaknya Rasulullah, jejak para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi mungkin masalahnya perlu pengulangan saja mungkin. Jadi kan juga jadi bentuk pengulangan itu bisa pengulangan lafadznya, bisa pengulangan amalan prakteknya kan gitu. Jadi artinya mengubahnya menjadi suatu yang refleks, tidak perlu kendali otak sadar lagi. Jadi nggak perlu mikir, udah jalan. Tadi kan dalam kaitan lafalnya ya, hafalannya itu, namanya hafalan itu tergantung juga pada seberapa intens kita mengulang. Itu maka penting kita mengulang, sering mengulang itu. Atau faktor yang lainnya mungkin karena pikiran tersibukan dengan yang lainnya sehingga tidak fokus misalnya, itu juga menjadi penyebab yang lainnya. Ya bagaimanapun kita menghafal itu selain tentu ada peran hati juga ya, itu yang harus kita perankan, hati juga peran otak kita kan gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh juga, meskipun tidak semua orang yang cerdas itu bisa hafal Al-Quran, karena Al-Quran itu masalahnya kesiapan hati untuk bisa menerima atau menjadi tempat hafalan Al-Quran. Jadi mungkin perlu proses saja, lebih intensif pengulangannya. Mungkin juga perlu pemahaman yang lebih lagi, karena menghafal lafadznya berarti kan menghafal maknanya kan gitu. Nah, itu memang perlu upaya untuk bisa mengulang-ulangnya. Wallahu a'lam. Maksud saya di sini ini Ustadz eh, benar-benar nempel artinya gitu loh Ustadz. Misalnya ya seperti Uh, surat-surat yang pendek aja gitu. Kadang uh, ini apa ya artinya gitu. Sebenarnya udah hafal sering gitu Ustadz. Jadi gimana ya supaya iya. Ya kayak itu itu. aja, kayak orang kan kayak belajar bahasa kan itu. Jadi mau tidak mau harus menghafal makna kata-kata itu, juga harus mengulang kan gitu. Kalau nggak ngulang kan lupa. Mungkin baru sekali baca, mungkin perlu diulang lagi bacanya, kembali dipahami kembali gitu. Itu aja sih mungkin Oh ya, jadi sama upaya. sama juga dengan tes Arabnya, artinya juga harus sering-sering diulang gitu bacanya gitu Betul, ya. iya gitu. Itu sama dengan menghafal juga kan gitu. Hmm, Iya. ya baik Ustaz. Sama siapapun yang menghafal ya, ada sisi-sisi lupanya lah gitu. Ya, insya Allah. Kecuali Ustaz Hadi Hidayat mungkin yang lupa-lupa. Iya, langsung nyambung ini ditanya tentang ayat. Iya, saya tuh pengen juga gitu Ustaz. Amin Tanya ya tentang Rabb. ayat ini Semoga Allah apa karuniakan di kepada surat kita apa gitu. semuanya, insya Allah. Insya Allah semoga Allah karuniakan kepada semuanya. Amin, amin. Itu insya Allah. Baik. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Rida. Iya, Rani, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Jazakallah khairan Ustaz. wajah Zakila. Jazakillah khairah. Ini Mbak Rida Munchen kan ya? Iya, Rani. Oke, sip. Takutnya nanti kirim hadiahnya salah alamat, Mbak. Oh, Emang gampang ada bar. rida yang lain? Kurang tahu deh. Gitu ya. Iya, Masya Allah Ustadz, kalau misalnya kita hafal artinya kemungkinan untuk tertukar surat itu kecil ya Ustadz gitu. Apalagi surat-surat di juz 30 yang pendek-pendek yang mirip-mirip. Ya, selain itu juga akan membantu nanti kalau hafalan semakin banyak, itu akan membantu bahwa ini beda makna, beda arti, beda redaksi gitu. Itu akan membantu. Tapi
Kalau nggak hafal, nggak tahu sama sekali maknanya kan makin banyak hafalan makin berat gitu. Hmm. Jadi perlahanlah coba didalami, dipahami sambil sambil menghafal, sambil mendalami kandungannya. Jadi mungkin tiap hari coba ada ayat mana yang kira-kira bisa kita ambil pelajaran misalnya gitu. Atau ikutin IG-nya Rumah Tajwid, tiap hari ada tadabbur singkatnya. Iya, iya. Masya Allah. Em, Mungkin dari akhwati filah yang lain, jika ada pertanyaan lagi, bisa langsung dibuka mikrofonnya atau menggunakan fitur raise hand atau langsung tulis di kolom chat, bisa ya gitu. Heeh. Ya Saya Ustaz. pengen nanya, Oh, oh, Mbak Feby kah? iya. Oh, silakan Mbak Feby. Silakan. Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi apakah wabarakatuh. sehat? Nah, Alhamdulillah. nanya Ustaz, saya untuk ini Ustaz, misalnya seperti tadi kan kita sebaiknya kalau kita membaca Al-Quran itu juga mentadabburi dan maksudnya memaknai ayat-ayat Hmm, Al-Quran itu. ya, Saya biasa selama ini kan biasanya kalau kita tilawah ya baca dulu, terus nanti baru setelah dapat berapa halaman baru baca arti gitu Ustaz ya. hmm, ya, Kadang-kadang saya tuh ngerasa kayak pas lagi tilawah tuh kayak nggak ada perasaan gitu Ustaz. Kayak lempeng gitu loh Ustaz. Pas hmm, nggak ada rasa gitu, nggak nyentuh gitu ke hati. ya, Apakah mungkin Ustaz bisa kasih tips atau gimana? Apakah mungkin lebih baik sebelum tilawah baca dulu artinya, baru kita tilawah. Jadi pas tilawah, oh ini kayaknya yang artinya yang tadi gitu mungkin. Atau gimana ya Ustadz ya, supaya ya, pas kita lagi baca yang pakai bahasa Arabnya itu hati itu kena gitu Ustadz. iya. Ya itu Ustadz, terima Masya kasih. Allah. Iya, ya. Baik, ya tentu harapan kita bisa pas baca langsung bisa tersentuh ya, tapi mungkin kendalanya adalah pemahaman terhadap ayat tersebut. Bagus juga kalau sekiranya mendahulunya dengan membaca terjemahnya terlebih dahulu, tapi khawatir nanti nggak jadi tilawah gitu. Ya mungkin nggak jadi masalah juga diakhirkan. Yang penting ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tilawah tersebut gitu. Jadi di akhir juga nggak jadi masalah. Jadi secara makna tadabbur itu sebenarnya kita mengambil pelajaran setelah selesai dari membaca. Gitu. Jadi tadabbur kan di akhir, artinya di akhir tadi itu. Ya, tapi bukan berarti harus dengan di akhir baru kita bisa mengambil pelajaran itu. Mungkin bisa juga dengan cara tadi membaca tafsirnya terlebih dahulu atau terjemah terlebih dahulu, kemudian baru membacanya. Nggak jadi masalah insya Allah supaya lebih menyentuh juga. Gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ya, Ustadz. ya sama-sama. Barakallahu. Ya, ya, Masya Allah ya. Ini benar-benar sebagai pengingat untuk kami semua, Ustadz, untuk benar-benar saatnya naik level gitu ya. Amin ya Rabb semuanya Amin insya ya Allah. Rob, ya. Jadi untuk soal tafsir atau tadabur sekarang tuh udah amat sangat dimudahkan. Ada banyak aplikasi di handphone terkait Ya, tadabur atau tafsir atau bisa juga buka yang tadi Ustadz bilang YouTube Rumah Tajwid gitu ya. Ustadz sudah sering gitu ya menyampaikan tafsir-tafsir Al-Quran atau kajian tafsir dari komunitas online lainnya gitu. Itu Masya Allah bolehlah dicoba saatnya kita naik level gitu ya Ustadz. insya Allah, insya Allah. Semoga Allah ridhoi semuanya, Allah berkahi insya Allah. Ya, contohnya pengalaman saya terkait ayat puasa di Quran surat Al-Baqarah ya Ustaz, yang Hmm. ya ayyuhalladzina amanu, itu saya baru tahu perintah, misalnya aman itu karena puasa itu memang diperintahkan untuk orang beriman gitu. Beriman di sini tuh ya bebas gitu, yang imannya masih rendah kah atau imannya yang sudah tinggi gitu. Jadi beda dengan ayat lain yang saya lupa-lupa ingat, mohon maaf, ayat di mana yang menjelaskan em, apa ya, orang-orang yang bertakwa itu yang sholatnya khusyuk gitu, itu ada pengkhususan. Tapi kalau di ayat puasa ini em, ya semua orang yang beriman gitu memang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ketika Ya, kita lebih paham gitu maknanya per kata gitu amanu gitu, bisa ini ya, bisa lebih menjiwai, hati kita bisa lebih sadar dan terjaga menjalankan ibadah puasa. Irin, mungkin ada pertanyaan? silakan.
tadi. Jadi kalau kalau tilawah terus hati kita kosong, rasanya itu karena hati kita lagi iman kita lagi kurang baik atau gimana Ustadz? Apa emang kita harus ngebaca artinya biar biar menambah keimanan Ustadz? Ya, baik. Jadi sebenarnya hanya semata tilawah saja tanpa mengetahui maknanya itu sudah menjadi penguat hati kita ya. Meskipun efeknya tidak sedahsyat kalau kita bisa memahami kandungannya. Karena jadi sisi spiritualnya, spiritualnya itu ketika kita membaca Al-Quran, ini dalam hadis Nabi katakan bahwa setan akan lari dari orang yang membaca surah Al-Baqarah misalnya atau membaca surah yang lainnya. Secara umum orang yang membaca Al-Quran itu akan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh setan. Nah dengan itu maka setidaknya kita sudah mengusir setan dari mempengaruhi kita. Itu sekiranya tidak mengetahui kandungannya. Tapi kalau efeknya supaya efeknya lebih kuat lagi, maka kita bisa memahami kandungannya. Jadi lebih meneguhkan hati kita, bukan sekadar mengusir pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan jahat yang akan muncul akan datang kepada kita, tapi juga menguatkan hati kita dengan ilmu yang bisa kita dapat. Jadi memang harus ada asupan ilmu yang masuk ke otak kita, terus kemudian kita resapi, kita hayati dalam hati kita untuk bisa menjadi pelajaran sebagai sebuah tadabbur bagi kita semuanya. Begitu, wallahu a'lam. Terjawab Irin pertanyaannya? Iya, Alhamdulillah. Ya, kurang lebih saya juga punya pertanyaan sih Ustadz. Tadi Ya, kan Irin tuh seputar kalau tilawah hatinya kosong ya. Kalau eh, saya, gimana Ustadz? ya, Ya, silakan. kurang lebih gitu. Nah, kalau saya misalnya ketika hafalan Ustadz, itu kenapa ya? Saya tuh sering ngantuk, Ustadz. Jadi kan karena diulang-ulang gitu, diulang-ulang jadi ngantuk, jadi bosen gitu. Terus saya mencoba metode lain, Ustadz. Saya hafal Quran sambil pilates gitu, misalnya, atau saya hafal Quran sambil lari di atas lauf, apa tuh namanya? Love Grade itu apa ya namanya bahasa Indonesianya gitulah Ustadz. Em, itu tuh ternyata lebih baik gitu ya, saya nggak gampang bosan dan nggak gampang ngantuk, tapi pertanyaan saya apakah itu karena saya kurang menghadirkan hati saya dalam menghafal Al-Quran, apakah masih kurang mencintai dalam kegiatan itu, atau itu kenapa ya Ustadz gitu, kok bisa begitu? Ya, tentu banyak faktor ya. Kalau namanya ngantuk itu mungkin karena kondisi kesehatan juga, kondisi badan juga, mungkin istirahatnya yang kurang barangkali dan sebagainya. Itu bisa menjadi faktor. Tapi juga ada faktor yang lain, mungkin kan perlunya kehadiran hati untuk bisa supaya kita lupa dari ngantuk itu. Nah, itu mungkin perlu, itu tingkatan yang lebih tinggi lagi tentunya, bagaimana para sahabat atau orang-orang yang menikmati suatu hal itu kan dia sampai lupa pada hal yang lainnya. Bahkan lupa ngantuk lah gitu misalkan. Itu kan karena sangat menikmati itu. Maka mungkin perlu lebih menikmati lagi dengan hal itu sehingga kita sampai lupa dengan hal-hal yang lainnya dengan kenikmatan itu. Demikian. Dan untuk itu juga perlu pemahaman tadi ya. Ya, tapi kalau emang lagi capek atau lagi ngantuk ya pasti ngantuknya lah. Masya Allah. Wallahul muwaffiq insyaallah. Terima kasih terjawab Ustadz. Insyaallah barakallahu fiik. Iya, eh, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, bisa kita. Iya, Ada silakan. Tante Helwah, silakan Tante. Terima kasih, Rani. Iya, Ustadz, saya tertarik dengan yang metode sahabat tadi yang Ustadz ceritakan, yang kisah yang dikatakan dari Abdullah bin Umar, kalau saya nggak Iya. salah. Iya. Sesungguhnya kami telah hidup dengan Rasulullah SAW, ya. Lalu Rasulullah menekankan pada iman dulu, gitu, baru mengajarkan Al-Quran. Nah, saya merasakan terus terang dalam mendidik anak-anak di sini ya Ustaz. Nah, awal-awal tahap pertama itu sampai usia kira-kira 10-12 tuh lebih mudah untuk mengajak anak-anak untuk intens dengan Al-Quran.
Tapi seringkali setelah mulai akhir balik itu, saya merasakan agak sulitan gitu. Saya lihat ini bukan hanya terjadi pada saya, maksud saya dan keluarga, tapi juga terjadi di masjid gitu untuk anak-anak TPA gitu Ustadz ya. Itu yang saya perhatikan seperti itu Ustadz. Berarti ada yang salah dalam terutama saya di rumah dan anak-anak di masjid pada saat saya mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri gitu Ustadz. Jadi pertama saya tertarik dengan menanamkan iman lebih dahulu. Nah, jadi saya ingin sekali Ustadz memberikan tip-tip untuk kami terutama di sini ya Ustadz ya dalam menanamkan iman yang kuat. Nah, sehingga dia juga ketertarikan dia untuk mempelajari Al-Qur'an itu tidak pernah berhenti dan makin tertarik itu Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, Bu. Ya, kalau kita belajar dari pola pendidikan Luqman di surah Luqman itu, hal yang awal yang ditekankan oleh Luqman itu bukan masalah ibadah, bukan yang lain, tapi yang pertama dipesankan adalah agar tidak berbuat syirik kan. Gitu. Jadi ditegaskan bahwa inna syirka la zulmun azim, misalnya wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang sangat luar biasa besar. Nah, ini mengingatkan pada kita semuanya bahwa idealnya itu memang untuk anak-anak ini yang hendaknya dibangun keimanan kuat itu di masa anak-anak ini, bukan sekadar dikasih beban-beban misalkan sholat kah atau apa gitu. Jadi ya polanya mungkin pola bentuk penyadaran bahwa tentang keberadaan Allah, tentang muraqabatullah, tentang artinya hal-hal yang gaib yang itu harus melalui akidah, keyakinan di hati ya gitu. Itu mungkin itu tentu lebih bermanfaat dan berpengaruh pada kesehariannya dibandingkan dengan kalau kita ajari mereka kita tekankan pada mereka untuk sholat dan sebagainya. Terlebih lagi di negara yang punya aturan anak-anak punya kebebasan dan sebagainya, itu sangat rawan sebenarnya, sangat rawan nanti sekiranya kalau tidak ada kesadaran yang tumbuh dalam diri mereka, akhirnya mangkir lari dari kebiasaan yang dulunya sudah dilakukan mungkin. Yang dulu udah rajin sholat misalnya, terus kemudian setelah dewasa kemudian tidak lagi sholat. Kenapa? Karena merasa itu jadi beban misalnya. Tapi kalau udah dibangun keimanan terlebih dahulu, tentu dia tumbuh kesadaran dia bukan karena keterpaksaan, bukan hal yang membebani bagi dia gitu. Nah, itu harus dikenalkan tentang Allah, tentang rukun-rukun iman lah, rukun-rukun iman itu. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Wallahu a'lam. Begitu juga dalam Quran sih. Quran juga kan sebenarnya syarat dengan nilai-nilai iman itu sendiri. Setiap halamannya kan ada nilai-nilai iman itu. Jadi mungkin kita ketika mengajarkan surah-surah pendek, kita ajarkan juga nilai-nilai yang ada di dalam surah tersebut, sehingga mereka ada yang menyentuh, ada yang berpengaruh pada hati mereka, bukan sekadar bacaan, tapi juga ada yang harus diamalkan dari surah-surah tersebut. Gitu. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan senantiasa. Itu Tante Helwa, apakah terjawab pertanyaannya? Ya, Maharani, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini menurut panitia pengajian Muslimah Hamburg, bisa kita buka satu pertanyaan lagi. Kebetulan sudah ada yang raise hand. Silahkan Uni Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uni, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maaf Ustaz, saya bertanya Ustaz, bertanya sekalian curhat, dan mudah-mudahan dapat tips juga untuk mengatasinya dari Ustaz. Begini Ustaz, saya itu kalau membaca, maksudnya masuk tilawah, tapi seringnya itu kalau tilawah pas yang disimak gitu Ustaz. Misalnya pas waktu tilawah di kelas, pasin gitu ya, atau misalnya pas sama teman-teman atau tadarusan, itu saya suka sering
salah baca gitu Ustaz. Ya fa jadi wa jadi fa atau harokat gitu. Terus saya tuh coba saya fokus gitu, coba fokus gitu, saya coba Hmm. fokus gitu. Itu pas kalau saya bisa bilang itu selalu aja pas di kalau udah awalnya lancar terus nanti di bawah ada salah. Kalau udah ada salah tuh kena sedikit kena kena mental kayak Ustaz. Jadi agak kurang. Jadi sehingga saya setiap kalau tilawah yang disimak itu eh, jadi apa ya? Jadi tambah beban gitu. Maksudnya jadi agak stres gitu ya Ustadz gitu. Nah, karena kalau saya perhatikan, kalau saya tilawah sendiri, itu seperti ada alarm gitu. Jadi kalau saya baca terus, tadi kayaknya ada salah. Terus saya ulang gitu. Tapi kalau pas lagi disimak gitu, saya tuh seperti nggak ada alarm gitu. Kadang saya nggak tahu kalau tadi itu saya salah baca. Kadang-kadang saya nggak juga sih Ustadz, Alhamdulillah gitu. Tadi kayaknya. Tapi seringnya tuh, tadi salah baca gitu. Sampai udah ada yang mengingatkan, baru saya tahu, oh tadi saya salah baca ya gitu. Itu kira-kira Ustadz mungkin ada tips atau mungkin kira-kira itu penyebabnya apa Ustadz gitu. Atau mungkin ada satu amalan yang bisa saya lakukan supaya itu tuh hilang gitu Ustadz. Ya, insya Allah. Ya, Ya, terima kasih nih. ya jazakallah. Kalau tips yang disarankan oleh yang perintah Allah Subhanahu wa taala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sebenarnya eh, sangat sangat syarat makna dengan apa namanya dengan kefasihan kita dalam membaca atau konsentrasi kita dalam membaca. Jadi kan itu kan menjauhkan pengaruh-pengaruh dan bisikan-bisikan setan yang atau juga menjauhkan kemungkinan lidah kita atau mulut kita susah untuk melafalkan atau salah dalam melafalkan itu bisa dihindari dengan cara itu secara ruhiyah ya, secara maknawi dengan coba isti'adzah dan menghayati isti'adzah itu. Jadi ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap fokus terhindar dari berbagai bisikan-bisikan setan itu. Itu secara maknawinya ya, secara maknawinya. Adapun upaya yang secara manusiawinya mungkin konsentrasi itu juga cukup berpengaruh ya. Artinya konsentrasi itu bukan hanya sekedar konsentrasi terhadap bacaan Quran itu sendiri, tapi juga saya merasa ketika saya ingat apa yang lain yang apa namanya sebenarnya nggak begitu saya pedulikan, tetapi sempat terlintas teringat itu ternyata sangat berpengaruh pada bacaan. Lagi baca gitu. Jadi ternyata yang terbaca justru yang lainnya itu mungkin ada apa namanya ada ketimpangan antara perintah otak yang nyimpang dulu kepada mikirin yang lain kepada yang harusnya diucapkan gitu. Jadi harus ada sinkronisasi antara perintah otak dengan ucapan kita. Nah, kondisi yang tadi Unititin apa namanya jumpai itu sebenarnya juga terjadi di yang lainnya sering saya jumpai gitu. Otaknya nyuruh apa tapi lisan mengucapkan yang lain. Ini mungkin ada faktor yang lainnya, yaitu lidah lebih cepat daripada perintah otak. Jadi mungkin karena baca lebih cepat atau ya bacanya lebih cepat sehingga atau apa namanya penglihatan yang lambat melihat. Jadi kemungkinan perintah otaknya belum sampai atau mata belum sampai melihat apa yang dibaca, tapi sudah terucap terlebih dahulu. Nah ini karena buru-buru harus mengucapkan, akhirnya tidak sempat melihat hurufnya apa atau terabaikan lah gitu. Ini mungkin secara usaha mungkin perlu apa namanya fokus mana yang dibaca, konsentrasi mana yang dibaca dan mana yang harusnya mana yang dilihat, mana yang dibaca, maksudnya dilihat ya, yang dilihat itu yang bagian yang mana, terus yang diucapkan yang bagian yang mana, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu sehingga yang keluar dari lidah kita itu benar-benar yang telah kita verifikasi melalui penglihatan kita. Jadi yang kita lihat itu betul hurufnya
huruf yang harusnya diucapkan. Itu usaha secara manusiawinya gitu. Jadi mungkin bisa agak dipelankan tempo bacaan, terus kemudian kita benar-benar memastikan lihatnya itu. Adapun tadi mungkin yang kalau pas baca sendiri kayaknya aman-aman saja. Itu mungkin perlu dibuktikan. Nih maksud saya gini, coba direkam, lalu nanti disimak sendiri. Apakah benar ada yang benar-benar tidak ada yang terlewat, atau yang tadi disadari terlewat itu benar-benar hanya itu saja, atau ada yang lainnya. Sehingga kan kita bisa ngoreksi, tapi untuk memastikan benar atau tidak kadang kita lewat juga itu. Nah, yang lain mungkin ada faktor tertekan tadi itu, mungkin karena disimak sehingga kita merasa wah ada yang nyimak ini ya. Jadi karena kayak stres gitu ya, jadi kayak stres sehingga kemampuan kita untuk berpikir lebih lega, lebih leluasa itu terkekang sehingga sulit untuk menyampaikan sesuatu yang harusnya disampaikan ketika di masa luang gitu, secara pikiran. Wallahu a'lam. Di sisi yang lain juga harus berdoa. Mungkin berdoa. Doa itu juga karena kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu tidak lepas dari perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam interaksi bersama Al-Quran juga tidak lepas dari perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah beri lisan kita yang bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan fasih dan sahih, tanpa menambahi, tanpa mengurangi, sebagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaruniai fokus konsentrasi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepadanya dan agar dijauhkan dari segala bentuk pengaruh-pengaruh negatif, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada beberapa dari tipsnya Ustaz memang sudah saya lakukan, misalnya kayak merekam gitu ya Ustaz. Itu saya ada lakukan gitu untuk memastikan saya itu seberapa banyak salah kalau pas ngaji sendiri gitu. Nah, memang seperti yang saya bilang tidak sebanyak kalau saya disimak. Jadi mungkin juga faktor karena mau disimak gitu ya Ustaz. Walaupun saya pikir enggak, tapi mungkin di bawah sadar bisa jadi itu, mungkin itu akan saya coba hilangkan gitu. Pada dasarnya sebenarnya saya ketika disimak, saya tuh malah kayak orang siap ditembak gitu loh Ustaz. Udah, pokoknya saya kan sekarang belajar, mau dikoreksi silakan gitu. Tapi bisa jadi di bawah sadar saya juga mungkin pengaruh itu ya Ustaz ya. Maksudnya sebenarnya saya tuh juga nervous karena didengerin atau disimak gitu. Iya, iya. Jadi ada beberapa tadi yang Ustadz kasih, insya Allah saya akan coba praktekkan Ustadz. Sekali lagi jazakallah khairan Ustadz, mohon doanya Ustadz. Semoga memudahkan. Assalamualaikum. Salam. Terjawab ya Uni, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah, jazakillah khairan. Amin. Iya, oke. Jazakallahu khairan kasiron. Sekali lagi kepada Ustadz Hartanto Saryono. Akhwati fillah sekalian, kita sudah akhirnya sudah memasuki di penghujung acara agenda hari ini. Untuk untuk menambah keberkahan acara hari ini, boleh mungkin Ustadz kita tutup acara hari ini dengan pembacaan doa yang Ustadz sendiri yang memimpinnya gitu. Baik, ibu dan akhwat semuanya, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa tuntun dan bimbing kita, berikan taufik dan hidayah kepada kita selalu dalam segala urusan kita. Allah sampaikan kepada petunjuk dan beri kemampuan pada kita untuk bisa mengamalkan dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا مباركا ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya Maharani MC hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, insyaAllah. Terima Insyaallah. kasih, Terani. Semoga Allah berkahi semuanya, insyaAllah. Ya, jazakumullahu khairan kasiran sekali lagi kepada akhwati fillah yang sudah hadir hari ini. Semoga Allah catat sebagai amal ibadah, amal jariyah ya, yang mudah-mudahan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Bu Ustaz dan akhwat semuanya.